Ini apa sih alasan yang membuat abang datang ke Jepang? Tujuannya ke Jepang sebenarnya nggak juga, tapi saya ke Jepang karena memang kondisinya harus ke Jepang. Plus minusnya nih tinggal di Jepang selama 3 tahun tuh kayak mana gitu? Kalau misalkan membandingkan ekspektasi dengan realita, misalkan kita punya ekspektasi 100% nih, mungkin sekarang tinggal 30%. Apakah masih layak nih bekerja di Jepang untuk teman-teman yang sekarang masih ada di Indonesia? Kalau misalkan gitu bisa mengulang waktu nih gitu kan, apakah masih tetap akan memilih Jepang? Kami hikoki negai nosete tonde yuku yo Kaze no naka o chikara no kagiri tada susumu dake sono kyori wo kiso yori dodonna ga doko tonna no ka sore ga ichiban taisetsu nanda sa kokoro no mama ni 365 nichi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabar baik ya buat kalian semua yang menonton video ini. Amin. Oke. Amin. Oke, dan di sini ya saya dengan teman-teman para senpai di sini gitu ya, ingin Sharing lah. sharing tentang ya pekerjaan di Jepang dan hidup di Jepang gitu. Pengalaman kita di sini ya. Terutama di bidang kaigo atau perawat lansia gitu. Karena ya kebetulan teman-teman kita, teman-teman ini yang datang itu dari bekerja di bidang perawat lansia atau kaigo gitu. Nah, sebelumnya ya perkenalan dulu lah gitu. Siapa nih? Dengan siapa saya berbicara? Halo, nama saya Jun. Saya adalah pemagang dari Jepang yang sedang bekerja di panti lansia sebagai caregiver atau kaigo. Dan sudah memasuki tahun ketiga. Lengkap sekali ya. Lengkap sekali. Kalau abang Oh, kalau saya mah soalnya udah pernah masuk di videonya abang ini ya sebelumnya. Jadi ya perkenalkan, saya Firman. Saya juga sama bekerja dengan mereka semua di bidang perawat ya, di bidang perawat lansia. gitu. Oke. Nah, udah 3 tahun berarti ya, udah Iya, mau beres. Program magang ya di Magang. Indonesia. Iya. Gino Jisuse di Jepang. Di Ya. Jepang gitu. Nah, di bidang lansia terus kalau gue boleh tanya nih, apa sih alasan yang membuat abang datang ke Jepang bekerja di bidang perawat lansia? Kan dari Firman dulu. Oh, gimana nih? Oh, Alasannya kira-kira menurut? Kalau untuk saya sendiri ya, karena kebetulan mungkin waktu dulu pas masih kuliah ada program magang yang yang ditawarkan oleh sebuah LPK kepada kampus, dan kebetulan saya lolos untuk seleksinya dan mengikuti magang itu selama 3 bulan ya? 3 bulan. Dan dari sana setelah beres dan kemudian saya lulus dari kuliah, saya memutuskan untuk kembali lagi ke sini. Lanjut ke sini ya? Iya. Gitu. Kalau Bang Jun? Kalau saya macam-macam ya. Macam-macam ya. Sebenarnya saya kalau dibilang tujuannya ke Jepang sebenarnya nggak juga, tapi saya ke Jepang karena memang kondisinya harus ke Jepang. Jadi awalnya saya lulus dengan S1 saya sebagai perawat, tapi saya memutuskan untuk berbisnis. Saat itu saya memutuskan untuk berbisnis dan berwirausaha, dan kebetulan sekali di saat saya berwirausaha di tengah jalan pandemi COVID datang dan saya tidak punya penghasilan, tidak punya apa-apa, dan terpaksa saya harus Sulit lah ya untuk waktu itu ya. merantau ke Jepang untuk mengubah nasib lah, seperti itu. Dan di samping itu juga ada ayang saya yang harus dikejar. Ada yang dikejar. Ada yang dikejar. Menarik. Jadi ya ke Jepang ini, ayo ayang di sana. Asik. Boleh. Oke. Ada motivasi lain. Ada motivasi lain seperti itu. Oke. Nah, ini kan kita setelah berangkat ke Jepang gitu ya. Berarti 3 tahun yang lalu berarti ya, Bang ya? Iya, benar. Nah, kira-kira nih gimana sih pengalaman tinggal di Jepang gitu, di negeri Sakura itu pengalamannya seperti apa sih, Bang? Kalau datang ke Jepang pertama kali itu saya benar-benar kagum ya, excited banget. Karena saya waktu itu datang di bulan Maret dan bertepatan
di musim musim bunga sakura. ya. Musimnya sakura ya. Itu benar-benar membuat saya sangat terpukau untuk pertama kalinya melihat bunga sakura yang indah, guys ya. Yang biasanya kita hanya melihat dari TV, gitu lah ya. Dari Ya. sabun dap sakura. Hanya melihat dari sabun, sekarang bisa melihat dengan real. Dan itu emang ya benar-benar indah lah. Indah banget. Benar-benar disambut bunga sakura itu benar-benar indah banget. Dan juga di sini masyarakatnya ya bisa dibilang mentaati peraturan ya. Mentaati peraturan dengan Mereka sangat pandai baik. menjaga lingkungan. Benar banget, bersih di Apalagi mana-mana. kebersihan. Itu Benar, Pak. tipikal orang Jepang banget. Itu sih yang pertama kali saya rasakan ketika datang di Jepang. Telah lama tinggal di Jepang gitu ya. Kira-kira plus minusnya nih tinggal di Jepang selama 3 tahun tuh kayak mana gitu? Plus minus untuk tinggal di Jepang ya. Mungkin kalau untuk plusnya sendiri ya itu tadi ya. Maksudnya kita juga gak bisa memungkiri kah kalau misalkan Jepang itu emang negara yang indah lah gitu, dari pemandangannya, Benar. dari orang-orangnya yang baik juga gitu Iya. ya. Terus Bersih gitu ya. bersih, iya dari pokoknya sebenarnya kalau untuk sampah sendiri ada ya, sedikit cuman lebih tertib lah dan mereka lebih bisa mentaati peraturan lah kayak gitu. Dan nyaman juga mungkin ya. Nyaman juga. Dan ada nyaman. Iya. Gitu ya. Dan yang saya rasakan juga dari segi transportasi ya, di sini tuh bisa dibilang lebih Benri lah. Benri apa? Praktis. Lebih praktis. Lebih praktis Gampang, ya, lebih mudah. gampang ya. Soalnya untuk kereta sendiri itu setiap berapa menit ada. Iya benar. Dan untuk perkeretaannya sendiri emang udah hampir menyeluruh ya. Maksudnya untuk setiap daerah termasuk ke pelosok juga udah Tertata ya. udah Sampai gitu ya. udah sampai dengan kereta gitu. Nah menurut lu, Untuk mobilisasinya bisa lebih gampang kayak gitu. kalau Abang Jun plusnya apa nih yang Abang Jun rasain? Kalau aku sendiri ya, ini aku sangat nyaman di Jepang tuh karena orang Jepang itu individualis ya. Jadi orang Jepang itu sangat tidak kepoan tentang Iya. tentang apa yang terjadi di tetangga sebelah. Jadi di Jepang itu sangat menjaga privasi kalian ya, karena sangat-sangat menjaga benar-benar privasi yang kalian miliki, tidak mengurusi ikut campur atau dalam istilahnya kepo ya, Kepo. dalam kepentingan orang lain itu sedang ngapain gitu seperti Ya, itu. intinya mereka fokus dengan diri mereka dengan diri masing-masing sendiri lah. ya, Iya. benar. Tidak mengurusin hal-hal yang berbaur seperti itulah yang kita tahu di Indonesia seperti apa mendengarnya seperti itu. Dan juga misalkan kalau kalian menghilangkan dompet kalian itu 80 mungkin 90% ya bakal ketemu ya, bakal dibalikin lagi sama orang Jepang. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan HP atau dompet kalian hilang di Jepang, kalian bisa mencari di tempat terakhir kalian mengingat barang tersebut ada. Dan bisa dipastikan sih kemungkinan 90% Iya. atau 100% ya? 90% Kalau dari, mungkin. kalau dari segi keamanan Jepang ya Pasti masuk jajaran tertop lah gitu tertop maksudnya. untuk aman dan nyaman versi kita Ya, sendiri. mungkin negara Jepang itu cocok ya bagi orang-orang yang kayak sering lupaan gitu. Nah, bener banget, kayak aku itu. Gitu kalau Kayak kita lah. Kayak kita lah suka lupa-lupaan. lupa nyimpen dompet gitu, lupa nyimpen HP gitu kan, atau teledor gitu, jatuhin HP, jatuhin dompet gitu ya, mungkin akan lebih gampang gitu untuk mencarinya gitu. Tinggal Mungkin abang juga ada pengalaman mungkin. Ya, banyak lah, gitu. Banyak lah ya. Banyak lah ya, banyak. Cocok lah gitu ya Cocok buat lah. orang-orang yang seperti itu gitu. Dan ya kan itu ngomongin minusnya Plusnya, gitu. ya. Pasti kalau ada plusnya juga ada minusnya juga kan gitu. Bener banget. Pasti. Nah, kira-kira nih apa aja nih minusnya nih gitu kan, yang lu rasain? Kalau untuk minusnya, terutama saya ya sebagai Muslim gitu, sebagai orang Islam yang emang nggak diperbolehkan untuk memakan babi dan juga osake ya, maksudnya alkohol dalam alkohol. Karena di sini emang apa ya, emang dengan masyarakat Muslim dengan minoritas gitu ya. Muslim adalah minoritas di sini. Susah gitu. Susah karena untuk makanan juga kalau misalkan kalian nggak teliti itu pasti hampir semuanya mengandung babi atau bahkan alkohol kayak gitu. Soalnya nggak ada label halal ya. Ya, agak Tidak ada level halal, tidak ada maksudnya- MUI di sini. Minusnya itu sih untuk orang Muslim ya, kalian harus emang lebih berhati-hati lagi lah kalau misalkan dalam memilih makanan kayak gitu. Karena mungkin kalau untuk snack juga ya, Iya, snack benar yang kita kira ya udah Benar aman, banget. cuman snack gitu ya. Iya, iya. Tapi di dalamnya pasti ada Kandungannya. kandungan. Kalau kita nggak teliti gitu. Iya, kalau kita nggak teliti. Oke, kalau dari Abang Jun nih, Kalau minusnya ada plus- nggak kira-kira? Kalau aku sendiri merasakan kalau minusnya kita tidak mengerti bahasa Jepang ya guys ya. Jadi kita kemana-mana pun kita akan terhambat dalam komunikasi. Misalkan seperti tadi yang dibilang oleh Bung Firman, kita belanja di supermarket, kita mau nanya apakah ini ada kandungan babinya, kita tidak bisa baca kanji ataupun kita tidak bisa bahasa Jepang untuk menanyakan ke pegawai tokonya. Oh, Jadi iya, kita
akan terhambat dengan bahasa ya. Dan kita juga misalkan pergi ke suatu daerah, kita akan pergi dengan menggunakan kereta atau taksi, kita juga harus menggunakan bahasa Jepang yang pastinya ya. Karena memang di Jepang sendiri tidak bisa bahasa Inggris ya. Jangan dikira orang Jepang itu bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia itu tidak bisa. Jadi mau nggak mau kalian harus belajar bahasa Jepang. Iya, bukan bahasa alien. Penting banget ya pakai bahasa Jepang. Oh, penting banget. Penting banget. Apalagi Mau sampai kapan sih kalian menggunakan Google Translate gitu ya? Bener banget. Apalagi buat teman-teman nih gitu ya, yang apa sih yang ada kan kerjaan-kerjaan kayak genba gitu, kayak pabrik dan lain-lain gitu kan, kayak ya dia nggak mengharuskan bahasa gitu kan. Iya. Oh, untuk memberangkat ke sini ya. Sini ya. gitu. Iya. Ada persyaratan harus ada bahasa berapa gitu kan. Yang penting udah belajar berapa bab gitu kan. Ya. Ada juga, tapi penting juga kan harus belajar bahasa untuk diri sendiri kan. Iya, maksudnya realitanya kalau kalian udah datang ke sini dan kalian hidup di sini, ya kalian mau gak mau harus bisa bahasa lokal sini. Karena ya kehidupan kalian di sini ini bakal menjadi rumah sementara untuk kalian. Benar banget. Kalau kalian gak bisa berkomunikasi di rumah kalian sendiri, kehidupan kaliannya bakal susah. Ya itu maksudnya mempermudah kalian juga. Iya. Betul. Selain untuk mempermudah kehidupan kalian, ini juga bahasa mempermudah dalam pekerjaan kalian. Yang tentunya kalian Iya. kesini tujuannya adalah bekerja gitu. Betul. Jadi di sini penting banget untuk memperdalam bahasa Jepang kalian agar di tempat kerja sendiri, agar kita tidak dijadikan kambing hitam. Betul. Karena kita sebagai pekerja asing, kita harus menyadari diri kita itu adalah apa ya, bisa dibilang pusat dari mencari kesalahan seperti Betul, itu. betul. Agar tidak menjadi korban kambing hitam, jadi kalian bisa memperdalam bahasa kalian agar kalian bisa membela diri atas kesalahan-kesalahan yang tidak kalian perbuat seperti itu. Ya intinya penting lah bahasa gitu ya. benar banget. Dengan bahasa Anda bisa memudahkan gitu ya untuk hidup di sini gitu. Jangan sampai mempersulit diri sendiri lah. Benar banget. Gitu. Itu juga buat diri lu sendiri. Iya, bener banget. Gitu. Dan juga kalau pentingnya bahasa itu, kita selain dapat mempererat hubungan di dalam pekerjaan, bisa mendapatkan relasi teman, dan kita juga bisa plusnya mencari orang Jepang. Itu adalah jodoh Jepang. Itu mungkin ada di list ya. Jadi listnya itu adalah mencari pasangan orang Jepang. Ya, mungkin kalau kalian beruntung mungkin bisa lah ya. Bisa lah ya, Ya siapa tahu kan. Gak ada yang tahu kan. Betul, itulah pentingnya bahasa gitu ya. Benar banget. Kalian harus belajar bahasa, itu benar-benar penting. Jangan sampai ya kalian menyusahkan diri sendiri lah gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kerja di Jepang gitu ya, pasti nggak luput dari yang namanya ekspektasi gitu ya. Ya kan? Oh, Ekspektasi jelas. gaji gitu Itu kan, mah pastilah ya. ekspektasi kehidupan gitu kan, ekspektasi duit gitu kan. Nah, Benar kira-kira banget. kalau misalkan dibandingin dengan realita gitu ya, kehidupan yang nyata yang kalian rasakan di Jepang gitu ya, kayak mana nih ceritanya? Mungkin ya kalau misalkan membandingkan ekspektasi dengan realita, misalkan kita punya ekspektasi 100% nih, mungkin sekarang tinggal 30%. Tapi enggak sih, Kak. Apa tuh? Ya mungkin kalau ekspektasi juga, karena disclaimer juga ya, Disclaimer karena juga. untuk gua sendiri ya, gua kesini dengan dulu niat pergi ke sini untuk mencari modal, istilahnya duit lah gitu ya, Mencari duit banyak gitu mencari ya. duit banyak gitu istilahnya. Dan ternyata setelah menjalani kehidupan di sini untuk dalam waktu yang sekian lama gitu, ternyata kalau boleh dibilang emang jauh dari ekspektasi Jauh dari awal. ekspektasi. Ya itulah maksudnya. Buat teman-teman juga misalkan yang mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap gaji di Jepang kayak gitu, gua harap sih bisa lebih mencari tahu lagi ya. Iya, Maksudnya kayak benar. emang kalau misalkan ada yang cuman bilang nih gaji di Jepang puluhan juta nih, 20-30 juta gitu kan, ya teman-teman bisa mencari tahu lebih dalam lagi ya. Maksudnya karena oke lah misalkan kita dapat gaji kotor segitu, nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya Iya. emang lumayan juga Lumayan ya kalau juga misalkan kotor ya. kita emang dapat lah kalau dia kisaran segitu mah ya. Cuman mungkin yang harus kalian tahu itu dari potongannya, dari biaya hidup di sini segimana. Jangan sampai itu membuat kalian dalam tanda kutip menyesal ya setelah datang ke sini gitu. Jadi lebih baik ya Dicari tahu dulu. gitu, biar tidak berekspektasi lebih lah. Nah, jadi ekspektasinya itu jangan terlalu tinggi ibaratnya gitu lah. Iya. Benar banget. Karena jangan sampai ekspektasi kalian itu membuat kalian menyesal dan membuat kalian menjadi Kaburan ya. Kabaran atau bahkan kalian malah gak produktif gitu di sini ya. Di sini ya. Gitu. Karena jujur aja ya, pasti kalau misalkan kalian udah menyesal nih misalkan, kalian cuman bisa paling ngomel-ngomel kayak gitu. Tapi sedangkan kalau misalkan kalian udah tahu ekspektasinya segini, maksudnya bukan
kalau misalkan kalian udah tahu realitanya segini, ternyata yang bakal didapat tuh, kalian bakal bisa Lebih menerima lah. Legowo ya. Bagus-bagusnya kalian bisa mencari side hustle yang lain gitu kan ya. Udah mempersiapkan itu dari sebelum berangkat lah. Iya, bisa menjadi motivasi kalian buat mendapatkan istilahnya cuan lebih gitu ya. Bener banget. Kalau dari lu Jon? Kalau ekspektasi ya memang benar ya dikatakan oleh Bung Firman. Jadi saya itu mengekspektasikan itu terlalu tinggi ya. Jadi gaji kotor itu saya anggap sebagai gaji bersih. Jadi ternyata salah. Ternyata salah. Ya, ternyata salah. Jadi sebenarnya adalah itu gaji kotor kalian. Jadi memang ada banyak potongan ya. Iya. Jadi pajaknya, jadi asuransi, jadi dari tempat tinggal. Jadi kita mendapatkan bersih yang mungkin bisa dibilang 60% ya dari gaji kotor kita ya. Itu sudah dipotong dari asuransi, pajak, dan tempat tinggal ya. Belum potong biaya hidup ya. Belum potong Belum, biaya. biaya hidup potong beda biaya lagi. hidup beda lagi seperti itu. Jadi ya teman-teman di YouTube mungkin bisa lebih bijak lagi untuk mendapatkan informasi ya. Jangan ditelan mentah-mentah informasi dari pihak manapun. Jadi kalian harus benar-benar pahami bagaimana sistem pergajian di Jepang ya. Seperti itu. Oke, menarik juga ya gitu kalau ya ternyata ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Asik. Gitu Ya, benar juga ya. Benar juga. Tapi oke lah itu mah ya udahlah gitu ya. Buat kita mah yang udah kerja ke sini ya udahlah gitu bisa nerima gitu. Mungkin untuk teman-teman yang baru denger gitu ya atau misalkan belum tahu ya dan pengen dan mau berangkat ke Jepang Ada gitu. rencana gitu lah Ada untuk rencana kesini. gitu untuk kesini ya lebih diturunin lagi ekspektasinya gitu. Ya realistis aja gitu, realistis aja gitu. Tapi nih kira-kira dengan gaji yang kalian dapat saat ini gitu kan. Apakah bisa nabung atau memungkinkan atau bagaimana dengan kehidupan, apakah masih bisa menikmati hidup di Jepang gitu? Sebenarnya bisa ya. Mungkin itu tergantung tergantung gaya hidup kalian juga, tergantung gaya hidup kalian sendiri juga ya. Kalau misalkan kalian ya emang di sininya foya-foya mungkin ya bukan gak bisa menikmati lagi, tapi gak bakalan cukup gitu uang kalian. Kalian gak bakalan bisa nabung. Ya, itu berarti balik lagi ke biaya hidup, gaya hidup. Ke gaya hidup Biaya lagi hidup ya. lagi. Gitu. Kalau menurut lu John? Kalau menurut aku sih itu tergantung dari kebutuhan kalian sendiri ya. Kan banyak banget nih yang datang ke Jepang dengan berbagai tujuan ya. Ada yang punya mimpi untuk membangun kos-kosan, ada yang pengen beli tanah, atau ada yang membayar hutang seperti Ya. itu. Ada juga yang nggak punya tujuan. Jadi ya kalau misalkan untuk menikmati hidup ya mungkin itu tergantung dari orangnya masing-masing ya. Kalau kebetulan misalkan kalian nih tidak ada tanggungan ataupun tidak ada cicilan sama sekali, itu menurut saya sih masih bisa menikmati hidup ya. Karena memang untuk menabung sendiri sih menurut saya masih bisa menabung ya. Karena mungkin kurang lebih 50% masih bisa menabung dari gaji bersih kita. 50% lebih ya. Dari gaji bersih. Gaji bersih ya? Iya, dari gaji bersih. Dari gaji bersih kita itu bisa menabung 50% lebih masih bisa gitu. Seperti itu. Menarik juga berarti ya. Kan udah nih tinggal 3 tahun di sini gitu ya, udah bekerja di sini ya, udah pastilah banyak sekali yang dilewatin gitu kan, di hidup di Jepang gitu. Nah, pastinya kan pengalaman juga udah dapet nih gitu kan, ya, lumayan lah gitu kan pengalamannya dapet gitu. Apakah nih untuk teman-teman nih, pesan untuk teman-teman gitu kan, ini mah menurut kalian aja gitu kan, apakah masih layak nih bekerja di Jepang untuk teman-teman yang sekarang masih ada di Indonesia? Kira-kira menurut Bang Firman aja dulu. Kalau layak gak layaknya mungkin balik lagi ke personalnya ya. Kalau misalkan teman-teman nih lebih lebih prefernya untuk pengalaman. Ya sebenarnya worth it aja. Apalagi kalau misalkan untuk kalian yang mempunyai niat untuk tinggal di Jepang lama gitu lah ya. Tinggal di Jepang lama gitu. Apalagi menetap mungkin ya, bahkan nikah sama orang Jepang mungkin ya kayak gitu. Ya sebenarnya worth it aja sih. Cuman kalau misalkan kalian yang emang mencari modal dalam bentuk uang, terus dengan jangka waktu yang cuman 3 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya, sebenarnya mungkin masih banyak negara yang bisa Capai impian kalian benefit ya. yang lebih bagus, Iya. dapat benefit yang lebih bagus di negara lain lah gitu. Ya. Bener banget. Ya terutama buat teman-teman yang baru nih ada niat gitu untuk keluar negeri gitu, tapi belum tahu nih kemana misalkan. Ya mungkin ya kalau kalian belum belajar bahasa gitu kayak gitu, ya mungkin belajar bahasa lain dan pergi ke negara lain selain Jepang bisa menjadi lebih benefitnya lebih oke oke lah kayak gitu ya. Ini juga disclaimer ya. Disclaimer ya. Soalnya gue juga bikin video kayak gini nih gitu kan. Respon-responnya tuh kayak
apa sih gitu. Apa sih gitu? Iya, iya. Buat teman-teman nih gitu ya, teman-teman gitu yang ini baru mau memutuskan nih mau kerja ke luar negeri gitu ya. Tapi belum belajar bahasa nih misalkan gitu kan. Mending kemana nih gitu kan daripada kalian ke Jepang menurut gua gitu ya. Kalau misalkan belajar bahasa dari nol nih, gitu, mending pakai belajar bahasa lain dulu dari nol, sama-sama dari nol gitu. Tapi Iya. dengan benefit yang lebih bagus gitu. Tapi ya kalau misalkan teman-teman udah belajar bahasa Jepang lama gitu, udah niat dari lama gitu ya, ya udah gitu lanjut gitu. Ngapain gitu ya harus apa sih namanya itu harus belajar lagi dari nol gitu. Ya paling ya teman-teman lebih disiapin mental sama ekspektasinya aja agak diturunin dikit gitu. Terus ya kalau misalkan untuk ininya ya kesini ya emang lebih gampang ya. Nah, Kalau lebih untuk gampang. pemberangkatannya ya, karena yang kita tahu sendiri lah ya, maksudnya LPK di kita di mana-mana ada ya gitu ya. Bener banget. Sedangkan mungkin untuk ke negara lain kayak misalkan Australia atau misalkan mana lagi Eropa ya atau Amerika itu masih terbatas banget mungkin ya. Bahkan ada gak sih penyalur untuk ke negara-negara kayak Australia atau Kalau Jerman ada. Jerman ada ya? Kalau Jerman ada. Mungkin ada, cuman untuk aksesnya ke hal tersebut terbatas mungkin ya. Karena dan memang lebih bahkan mungkin booming ya. kita kayaknya lebih bakal mencari sendirilah gitu ya. Untuk perusahaan atau yang mau sekolah juga kita bakal lebih mencari tahu sendiri, harus mencari tahu sendiri lah. Kalau kalau untuk ke negara lain, kalau ke Jepang dengan banyaknya LPK sekarang itu yang memudahkan kalian yang mau ke sini. Kalau lu sendiri Jun gimana Jun? Kalau menurut gua sih dengan penghasilan yang sekarang itu menurut gua ya mungkin sedikit worth it. Bukan worth it, tapi sedikit worth it. Menengah lah, menengah. Karena memang kalau menurut aku sih masih worth it ya. Kalau menurut aku sendiri, kalau misalkan dibandingkan dengan di Indonesia gitu. Masih worth it ketimbang di Indonesia, tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, memang kalau dibandingkan negara lain dengan penghasilan yang di apple to apple, mungkin saja itu masih dibilang sedikit worth it ya, menengah ke worth it ya. Karena masih banyak negara-negara yang lebih worth it seperti Australia dan Amerika gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar mempertimbangkan keputusan kalian dalam memilih negara gitu loh. Misalkan kalian untuk membangun mimpi kalian, misalkan pengen bikin kos-kosan atau membeli tanah atau membayar hutang atau membantu orang tua, kalian harus menetapkan juga nilai yang ingin kalian capai gitu loh. Kalau misalkan nilai kalian ingin mencapai per bulan 20 juta, 30 juta menabung, mungkin negara sebelah seperti Australia dan Amerika mungkin negara yang cocok ya, tapi Bisa lebih menjadi pilihan lain. Tapi kalau memang tabungan atau pencapaian kalian inginnya bisa 10 juta aja ke atas dikit-dikit, mungkin Jepang bisa jadi pilihan teman-teman gitu loh. Jadi tergantung teman-teman untuk mencapai tujuan teman-teman pilih yang mana. Itu hanya sedikit gambaran aja ya. gambaran aja seperti itu. Gitu. Bagus. Jadi kayak balik lagi ya, kayak gimana prioritas sama tujuan kalian gitu ya. Iya. Kalau misalkan kalian ya tadi kata si Firman gitu ya, kalau mau hidup yang di negara yang aman, nyaman dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Terus kayak sampai beranak dan cucu di sini Iya, nikah gitu. sama orang Jepang gitu ya. Masih worth Menurut it. gua masih nyaman, Nyaman, hidup nyaman, gitu. nyaman. Dengan budaya Jepang yang sekarang gitu kan. Dengan kebersihan dan ya senyaman-nyamannya di Jepang gitu, masih worth it lah gitu. Meskipun ya apa sih namanya tuh harga-harga bahan pokok tetap terus naik gitu ya. Benar Tapi ya banget ya. kalau untuk hidup mah ya masih oke gitu. Masih oke. Gitu. Kalau permasalahan untuk kita sendiri ya, yang kemungkinan gak bakalan menetap lama di Jepang, karena kan otomatis kita mengirim uang ke Indonesia, otomatis dengan harganya yang naik, dengan harga-harga barang yang naik, dan juga kurs yang semakin turun ya untuk sekarang ya, itu juga ya cukup memberatkan juga ya buat Benar kita. banget. Apalagi sekarang dengan kurs yen yang selalu melemah ya saat Iya. ini. Jadi kita mengirim ke Indonesia pun kayak melihat kurs yen yang sekarang ini seperti ini. Seperti ini. Ya beda ya dengan kurs yen yang beberapa tahun yang lalu ya. Kita Iya. sebelum berangkat ke Jepang itu kursnya mungkin 120, 130, mungkin masih worth it ya. Masih worth it, masih worth it. Tapi untuk dibandingkan untuk saat ini mungkin kenapa Agak tidak worth kurang, it, agak agak kurang kurang ya, ya. karena kurs yennya semakin melemah dan yang tidak dibendung adalah inflasi yang sangat tinggi ya. Tinggi gitu. Ya, itu sebagai bahan referensi buat teman-teman aja gitu ya. Betul. Ya buat perbandingan lah teman-teman gitu yang udah mau mengorbankan gitu, yang mengorbankan Iya, jauh dari waktu. keluarga gitu kan, ngerantau keluar gitu kan. Terus Iya, benar banget. ya itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan buat Pertimbangan. teman-teman. Tapi teman-teman juga jangan menyerah juga atau jangan khawatir kalau memang teman-teman ingin menjadikan Jepang sebagai tujuan ya. Kita juga harus jadi pintar-pintar lah mengelola uang kita, walaupun Jepang kondisinya seperti ini, tapi niat teman-teman memang ingin pergi ke Jepang, teman-teman juga jangan kalah dengan keadaan gitu loh. Jadi kalian teman-teman bisa menggunakan instrumen-instrumen yang ada untuk
mempertahankan lah aset kalian atau uang kalian dengan cara nabung emas, nabung kripto, nabung saham, atau nabung di ladang atau tanah yang ada di kampung kalian seperti itu. Jadi ya pintar-pintarnya kalian dan bijak-bijaknya kalian dalam mengatur uang ya. Tapi walaupun kita kerja di Australia ataupun Amerika, Jepang, itu tergantung diri kita. Seberapa banyak pun penghasilan yang kita miliki. Tapi kalau benar banget gaya hidup ataupun glamor, pamer sana sini gitu, memberikan makan Instagram, memberikan makan story dengan makanan-makanan yang mewah ataupun dengan barang-barang branded. Ya, dimanapun kalian berada, walaupun sekaya apapun kalian mendapatkan uang, tetap saja akan habis. Seperti itu. Berarti kontrol diri gitu. Kontrol diri ya. Gitu. Kontrol diri adalah hal yang paling mendasar. Manajemen keuangan sama kontrol diri benar itu banget. Bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan ya, benar banget. Penting banget ya. Penting banget buat jangan sampai kalian tuh datang ke Jepang dengan gaji yang lumayan gitu ya, terus kaget gitu dengan duit gede, tiba-tiba lupa diri gitu ya. Beli iPhone terbaru dan membuat hidup Anda kembali susah lagi gitu kan. Lebih baik ya kalian juga harus belajar lah untuk memanage uang gitu. Intinya balik lagi lah ke tujuan kalian ketika datang ke Jepang gitu. Jangan sampai tujuan kalian tuh tidak tercapai karena nafsu yang kalian punya gitu. Kalau misalkan gitu bisa mengulang waktu nih gitu kan, apakah masih tetap akan memilih Jepang? Kalau pertanyaannya menarik juga ya. Kalau misalkan bisa mengulang waktu, ya mungkin gue bakal lebih banyak riset lagi sih. Karena dari pengalaman pribadi gue sendiri ya, kenapa gue kesini? Mungkin karena gue agak terlalu banyak riset ya. Gak banyak tahu masalah sini. Gue gak banyak tahu dan gak mencari tahu. Nah itulah, itu emang mungkin. Nah, itu mah permasalahan dari diri gue sendiri ya mungkin ya. Ya mungkin kalau misalkan gue bisa mengulang waktu, ya itu sih yang gue lakuin. Dan mungkin gue bakalan mencari negara yang bisa memberikan gue opportunity lebih baik lagi. Kalau menurut lu, John? Kalau menurut gue worth it atau enggak ya? Apakah nggak worth it atau enggak kayak jika bisa mengulang waktu nih, apakah masih tetap mau ke Jepang gitu? Ini karena kebetulan pacar saya di sini ya. Jadi saya memilih di sini, tapi disclaimer kalau misalkan saya benar-benar sendiri, tidak ada perhitungan ada pacar di sini gitu. Mungkin saya sama seperti Bung Firman ya, saya akan lebih searching lagi, mencari lagi gitu. Jadi kalau misalkan mengulang waktu, ya lebih selektif lagi, lebih cari-cari informasi lagi. Dan kita mungkin bakal lebih belajar lagi lah gitu istilahnya kayak gitu. Oke, saran nih untuk teman-teman ya yang sekarang menonton video ini dan sedang memutuskan untuk bekerja ke Jepang, kira-kira apa nih yang mau kalian kasih saran atau pesan nih ke teman-teman? Ini mas sebagai saran aja ya untuk teman-teman yang emang mempunyai niat untuk pergi ke luar negeri, terutama ke Jepang mungkin ya. Lebih disiapin lagi di bahasa sama mental mungkin ya. Tadi juga sih udah sempat kesinggung ya dikit-dikit. Tapi ya emang sebenarnya yang banyak orang asing kendala di sini ya dengan bahasa lokal di sini ya. Karena ya kalau kalian gak bisa bahasa lokal di sini, itu bakalan sulit banget buat hidup kalian. Untuk segala hal. Ya sebaliknya kalau misalkan kalian mempunyai skill bahasa yang bagus, komunikasi yang bagus, itu juga akan membantu kalian banget. Oke. Kalau lu sendiri, Jun? Ya mungkin untuk aku sendiri, mungkin untuk teman-teman yang ingin ke Jepang bisa disiapin mentalnya lagi ya. Karena emang kalian itu di sini adalah pekerja dan tinggal sendiri gitu loh. Jadi tidak ada siapapun, tidak ada keluarga ataupun kerabat gitu. Jadi di sini juga teman-teman juga punya masalah dia sendiri. Jadi tidak ada waktu untuk mengurus masalah kita juga gitu. Jadi kita juga harus siap mental untuk memanajemen lah masalah-masalah yang kita alami seperti itu. Jangan sampai masalah yang kita alami di Indonesia ataupun di sini mengganggu kehidupan kita di sini nantinya. Gitu. Jadi harus disiapin mental lah. Jangan sampai juga mengganggu teman-teman yang lain juga. Gara-gara mental health kita terganggu, kita juga mengajak teman untuk mental health-nya terganggu seperti itu. Ngajak-ngajak teman untuk sengsara. Nah itu, narik teman untuk sengsara. Janganlah ya. Gitu. Tapi kalau dari gue sih lebih ke ekspektasi sih. Soalnya kerasa banget di gue gitu, bahwa gue dengan ekspektasi yang tinggi dari Indonesia gitu, terus datang ke sini ternyata dipukul oleh dengan ekspektasi realita itu sendiri gitu ya. Dipukul dengan realita ya. Realita yang terjadi dan gue dapetin gitu di sini, bahwa ya kalian tuh lebih diturunin lagi ekspektasinya gitu. Meskipun dengar gaji 20 juta, 30 juta, ya turunin aja lah ekspektasinya gitu, bahwa ya namanya juga kerja gitu ya. Kayak
jangan berekspektasi terlalu tinggi lah gitu, biar kalian tidak kecewa gitu. Ya, benar banget. Dan juga untuk aku mungkin teman-teman yang ingin ke Jepang mungkin lebih seleksi di jobnya ya. Jangan asal cepet pengen ke Jepang, pengen cepet-cepet kerja di Jepang, asal akhirnya teman-teman mengambil job secara random dan tidak tahu asal usul pekerjaannya seperti apa, terus perusahaannya seperti apa. Yang nanti kerjanya seperti apa. Benar, yang berakhir kalian nanti menjadi menyesal dan menjadi yang namanya kaburan. Seperti itu. Jadi harus diseleksi dulu pekerjaannya seperti apa, gajinya seperti apa, seperti itu. Jadi biar tidak ada penyesalan lah. Iya, benar banget. Oke, sekian dari kita ya, dari apa yang kita ceritakan, dari pengalaman kita, dari apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi dari apa yang udah kita berikan di sini gitu, dan mungkin bisa teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran nih tentang ya Kehidupan di Jepang, Jepang, ya. pekerjaan di Jepang gitu, dan ya pendapatan di Jepang gitu, dan ya mungkin teman-teman juga bisa menjadi perbandingan teman-teman pada saat ingin bekerja di Jepang gitu. Dan jikalau ada teman-teman gitu ya yang masih bingung gitu, ingin ada yang ditanyain tentang kehidupan di Jepang, tentang gaji di Jepang, visa di Jepang, apapun tentang Jepang, dan teman-teman masih ragu, boleh gitu ya, tulis di kolom komentar dan tanyakan. Mudah-mudahan ya kita bisa jawab gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman ada yang mau ngajak diskusi, boleh gitu ya di kolom komentar. Dan jangan lupa gitu ya untuk like, share, dan subscribe YouTube ini, kita channel ini, supaya bisa menjangkau orang-orang lebih banyak lagi dan bisa menginformasikan informasi ke teman-teman yang lebih banyak lagi gitu ya. Benar banget. Oke, dan sekian dari kami ya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang dapat nonton video ini. Amin. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.